Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataya Diat Fauzia. Saya dari kelas 3D Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas mengenai hal-hal tentang bank digital, mulai dari pengertiannya dan hal-hal lainnya. Mungkin dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Bank digital itu merupakan bentuk evolusi layanan perbankan yang memindahkan hampir seluruh proses operasional dan interaksi nasabah ke lingkungan digital, misalnya ke aplikasi ponsel, antarmuka web, dan API yang terintegrasi ke layanan lainnya. Secara sederhana ini, bank digital memungkinkan seseorang untuk membuka rekening, melakukan setoran, transfer, pembayaran tagihan, investasi, pengajuan kredit, dan mengatur keuangan semuanya tanpa perlu mengunjungi kantor cabangnya gitu. Namun untuk definisi singkatnya, mungkin bank digital ini tidak menjelaskan kompleksitas di baliknya, tetapi bank digital ini memandukan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan yang prosesnya itu mengidentifikasi elektronik, sistem keamanan berlapis, analitik data, dan integritas dengan ekosistem digital yang lebih luas seperti e-commerce, penyedia layanan tagihan, dan aplikasi pihak ketiga. Keberadaan bank digital ini seringkali tidak berarti tidak adanya kantor fisik sama sekali gitu. Ada model yang menggabungkan antara cabang minimal dengan pusat layanan digital, tetapi karakteristiknya yang utamanya itu pengalaman pengguna yang berfokus pada aplikasi. Misalnya ada otomatisasi proses dan pengurangan ketergantungan pada interaksi tatap muka. Nah, latar munculnya bank digital ini itu bisa dilihat dari beberapa sudut, mulai dari yang pertama mungkin adopsi smartphone dan tingkat konektivitas internet yang luas gitu pada zaman sekarang, sehingga hal ini itu mengubah kebiasaan konsumen. Misalnya orang ini mengharapkan layanan yang selalu tersedia dan dapat diakses di mana saja gitu. Yang kedua, teknologi ini itu ada seperti biometrik, terus enkripsi end-to-end, dan juga mesin learning yang membuat si operasi digitalnya ini lebih aman dan juga efisien, sehingga memungkinkan untuk proses yang dulunya itu memerlukan verifikasi manual, kini itu bisa berlangsung secara otomatis gitu. Lalu yang ketiga ini, tekanan ekonomi yang mendorong bank untuk menurunkan biaya operasionalnya. Misalnya model tanpa cabang atau cabang yang minimal memberi peluang margin mengenai biaya yang lebih baik gitu. Keempat ini munculnya fintech dan kompetitor non-bank yang memaksa si institusi keuangan ini, tradisional ini mengalami transformasi agar tetap relevan gitu pada zaman sekarang. Misalnya di saat pandemi yang melanda dunia pada dulu-dulu, ketika mobilitas fisik ini dibatasi, layanan digital ini menjadi salah satu alternatif utama untuk transaksi finansial gitu secara harian mungkin ya. Dan semua faktor itu tuh membentuk ekosistem di mana bank digital ini nggak lagi menjadi eksperimen aja, tetapi menjadi komponen penting di dalam sistem keuangan gitu. Mungkin di sisi lain juga misalnya di sisi teknis atau proses ini, cara kerja bank digital ini mengandalkan beberapa blok teknologi inti gitu. Misalnya proses pembukaan rekening dimulai dengan antarmuka pengguna yang sederhana di aplikasi. Mungkin misalnya dimulai dari input data yang dasar gitu, terus mengunggah identitas dan juga verifikasi wajah atau biometrik. Nah, hal ini tuh disebut dengan IKGC, dan biasanya ini mengombinasikan pengecekan dokumen yang otomatis gitu dengan pengecekan liveness untuk memastikan bahwa pemohon adalah orang yang nyata gitu dan identitasnya itu cocok. Nah, selain akun yang aktif ini, transaksi mengenai bank digital ini bisa dilakukan lewat protokol yang terenkripsi. Seringkali ini menggunakan tokenisasi untuk kartu atau kredensial serta mekanisme autentikasi dua faktor untuk tindakan yang sensitif gitu. Nah, untuk mengelola resiko-resiko yang mencegah untuk berbagai hal penipuan, bank digital ini memanfaatkan machine learning dan rules engine real time untuk memantau pola transaksi, mendeteksi anomali, dan juga menandai aktivitas yang mencurigakan.
Selain itu juga, back to end bank digital juga menggunakan arsitektur berbasis microservice dan API yang terbuka gitu, sehingga fungsi perbankan ini dapat diintegrasikan secara modular ke layanan yang lainnya. Misalnya, merchant dapat mengintegrasikan pembayaran atau fungsi kartu virtual ke sistem kasir mereka. Nah, infrastruktur ini tuh biasanya diletakkan di cloud untuk skalabilitas, dengan catatan bahwa si regulasi tertentu itu mensyaratkan kontrol data yang ketat gitu, sehingga desain arsitekturnya itu harus memenuhi kepatuhan. Keunggulan praktis dari bank digital ini juga banyak ya, selain yang tadi disebutkan, dan dapat berpengaruh gitu pada pengalaman untuk si pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pertama diantaranya ini adalah mengenai kenyamanan ya, dimana kita itu bisa membuka rekening tanpa perlu datang ke cabangnya, dan juga transaksinya itu instan secara 24/7 gitu. Jadi bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan juga nanti notifikasinya ini bisa secara real time, yang membuat si penggunanya ini selalu tahu status keuangan dia gitu. Mungkin yang kedua atau yang selanjutnya ini adalah tentang efisiensi biaya ya, dimana bank digital ini terkenal menawarkan bebas biaya administrasi dan juga transfer digital antar bank tertentu ini, atau syarat saldo minimum yang rendah, sehingga nantinya itu menarik segmen pengguna yang peka terhadap biaya. Untuk ketiga itu ada fitur personalisasi. Nah, aplikasi bank digital ini sering memasukkan fitur-fitur budgeting otomatis gitu, pelacakan pengeluaran per kategori, target tabungan, serta tentang rekomendasi produk investasi atau asuransi berdasarkan profil pengguna. Nah, mungkin yang keempat atau yang selanjutnya ini mengenai kecepatan layanan kredit. Evaluasi kredit ini yang dulunya memerlukan dokumen fisik, yang sekarang ini dapat dilakukan dengan analisis data alternatif, misalnya mengenai riwayat transaksi gitu, atau pendapatan digital atau data perilaku, yang memungkinkan keputusan kredit ini dapat dilakukan dalam hitungan jam atau bahkan menit gitu. Selain itu juga integrasi ke layanan lainnya juga, misalnya pembayaran merchant, pembayaran pulsa, investasi mikro, atau membuat suatu aplikasi perbankan ini menjadi pusat aktivitas finansial si penggunanya. Nah, namun keuntungan-keuntungan itu tuh datang bersama beberapa resiko dan keterbatasan yang nyata yang harus dipahami oleh si pengguna atau regulator. Nah, ketergantungan pada koneksi internet misalnya, dan perangkat pembuat layanan rentan gitu terhadap gangguan infrastruktur. Misalnya adanya pemadaman layanan cloud, atau yang lainnya itu gangguan ISP, atau kelemahan perangkat pengguna dapat memutuskan akses gitu, dan juga ancaman-ancaman seperti cyber yang nyata juga. Nah, hal ini tuh meski bank telah menerapkan enkripsi, maksudnya bank digital telah menerapkan enkripsi dan proteksi yang canggih, itu perilaku pengguna seperti kayak menyingkap OTP, menginstal aplikasi berbahaya, atau terjebak phishing itu masih dapat terbuka gitu celahnya. Kepemilikan data dalam jumlah yang besar juga menimbulkan resiko privasi, sehingga si datanya ini dan perilaku pengguna yang disimpan ini bisa di-scoring gitu kreditnya, atau dibagikan ke pihak ketiga, yang menjadi isu etis dan juga regulasi. Selain itu juga segmen populasi tertentu juga seperti lansia atau masyarakat di daerah terpencil mungkin masih menghadapi hambatan literasi digital ya, sehingga bank digital ini perlu menghadirkan lagi desain yang lebih inklusif dan juga beberapa opsi pendukung untuk hal itu. Dan juga tanpa kehadiran cabang fisik, proses penyelesaian sengketa atau pelayanan kompleks bisa terasa kurang memadai bagi nasabah yang terbiasa dengan interaksi langsung atau datang langsung ke cabangnya gitu. Kalau bicara tentang fitur, mungkin bank digital ini tidak hanya mereplikasi tentang layanan bank tradisional ke digital aja, tetapi juga menambahkan beberapa fungsi baru yang memanfaatkan keunggulan platform digital ini menjadi lebih baik lagi gitu. Fitur umum yang termasuk mungkin seperti kartu kredit atau kredit virtual yang dapat dibuat dan dinonaktifkan secara seketika aja gitu. Di mana kantong atau sub rekeningnya ini
untuk mengalokasikan dana berdasarkan tujuan, rounding fitur yang secara otomatis bisa mengalihkan sisa transaksi ke tabungan, hingga marketplace produk keuangan, misalnya di berbagai opsi deposito, reksadana, dan asuransi yang tersaji dalam satu aplikasi gitu. Banyak bank digital juga menyediakan dashboard analitik keuangan yang membantu untuk pengguna melihat pola pengeluaran secara per kategori gitu. Nanti juga bisa menerima peringatan atau pengeluaran yang abnormal, atau bisa juga menerima saran tentang pengelolaan kas. Nah, kalau di sisi bisnis, bank digital ini menawarkan API untuk merchant agar proses pembayarannya ini bisa rekonsiliasi atau payout berbagai diotomatisasi. Sebuah keuntungan besar gitu bagi UMKM yang ingin mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kecepatan mengenai arus kasnya. Nah, untuk regulasinya ini, bank digital ini memainkan peran penting dalam membentuk praktik bank digital. Hampir semua yurisdiksi bank digital ini tetap berada di bawah otoritas perbankan nasional yang mencaratkan persyaratan permodalan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen setara dengan bank konvensional. Pengawasan terhadap praktik IKYC juga atau pencegahan pencucian uang kayak AML atau CFT dan kerangka perlindungan data pribadi juga menjadi fokus utama gitu di topik mengenai bank digital ini. Dan juga regulator juga mengatur aspek sistem pembayaran, misalnya standalone bank digital ini yang menawarkan layanan pembayaran harus tunduk pada ketentuan bank sentral mengenai interoperabilitas dan settlement. Nah, di banyak negara ini ada pendekatan bertahap gitu bagi penerbitan lisensi bank digital. Misalnya, regulator itu memberi eksperimen terlebih dahulu untuk inovator fintech, namun tetap harus menuntut kepatuhan ketika produknya itu memasuki skala besar. Nah, untuk nasabah, regulasi ini tuh memberikan jaminan jika terjadi masalah, misalnya kayak klaim asuransi simpanan atau mekanisme penyelesaian sengketa, meski implementasinya itu spesifik bervariasi di antar negara. Dampak dari bank digital sendiri ini terhadap inklusi keuangan dan ekonomi mikro makro itu sangat signifikan ya. Dengan biaya yang rendah dan proses yang sederhana, bank digital ini membuka akses bagi populasi yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan yang formal atau yang konvensional. Itu mereka yang sebelumnya tidak punya rekening kini dapat menyimpan uangnya itu dengan aman dan juga menerima pembayaran atau mengakses kredit mikronya. Hal ini itu memiliki efek berantai, diantaranya itu peningkatan inklusi keuangan yang mendorong stabilitas ekonomi lokal dan juga memperluas basis pembayaran pajak yang potensial dan juga memperkuat jaringan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara gitu. Nah, untuk UMKM ini sendiri mungkin kemampuan untuk menerima pembayaran digital, lalu mendapatkan laporan keuangan secara otomatis dan juga mengakses produk modal dengan proses yang cepat gitu dan meningkatkan kapasitas operasional dan pertumbuhannya. Mungkin kalau di level makro ini terasa di pergeseran mengenai transaksi ke digitalnya membantu efisiensi sistem pembayaran nasional dan juga mungkin hal-hal lainnya seperti pengumpulan data ekonomi secara real time dan juga pengambilan kebijakan fiskal atau moneter yang lebih responsif. Nah, mungkin cara agar pembaca atau pendengar itu tahu bagaimana memanfaatkan bank digital secara bijak ini ada beberapa panduan yang praktis dan juga penting ya. Mungkin yang pertama ini ada penjagaan keamanan akun yang praktik dan juga baik gitu. Misalnya menggunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, jangan bagikan kode OTP dan juga memperbarui aplikasi secara berkala gitu. Untuk yang kedua mungkin bisa mengaktifkan notifikasi transaksi secara setiap pergerakan dana bisa langsung terlihat gitu. Misalnya hal ini itu membantu deteksi dini jika adanya transaksi tak dikenal. Mungkin untuk hal yang selanjutnya ini memanfaatkan fitur budgeting dan juga kantong tabungan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang gitu agar pengelolaan keuangan ini lebih terstruktur. Yang keempat ini sebelum mengajukan produk
kredit melalui aplikasinya, mungkin bisa dibaca dulu syarat dan juga suku bunga dengan teliti agar kita itu bisa waspada mengenai biaya tersembunyi dan juga tenor bunga yang aktif. Yang kelima ini untuk bisnis mungkin integrasikan API ya, pembayaran dan gunakan laporan otomatis untuk rekonsiliasi sehingga mengurangi kesalahan manual dan juga mempercepat arus kas. Yang terakhir mungkin pelajari kebijakan privasi aplikasi dan ketahui hak-hak konsumen jika terjadi sengketa. Hal itu mungkin termasuk dalam saluran pengaduan resmi ke bank dan juga otoritas. Hal-hal itu tuh untuk menggambarkan juga bagaimana bank digital ini beroperasi di dalam kehidupan nyata gitu. Oke, mungkin bagi pelaku industri, kolaborasi antara bank digital, fintech, dan juga institusi tradisional ini akan membuka ruang yang solusinya tuh hibrida gitu, yang menggabungkan keunggulan antara bank digital dengan nilai-nilai layanan yang manusiawi. Yang pada akhirnya ini bank digital ini bukan sekedar teknologi atau produk yang medium yang bisa mempercepat inklusi aja gitu, atau memperlancar aktivitas ekonomi maupun membuka model bisnis baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan di masyarakat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bank digital. Nanti kita langsung aja masuk ke review mengenai salah satu bank digital yang sering digunakan mungkin ya. Oke, jadi di sini adalah tampilan atau home dari si aplikasi Line Bank ini sendiri, di mana nantinya akan menunjukkan kita punya saldo berapa dan juga ada rekening yang akun kita, dan juga ada beberapa fitur seperti di sini ada fitur top up dan juga tagihan, ada fitur deposito dan juga ada transfer dana. Nah, untuk si Line Bank ini sendiri juga kita bisa mengaktifkannya hanya dari aplikasinya saja, dan nantinya untuk kartunya tersendiri bakal dikirim langsung ke rumah si penggunanya. Dan untuk kartunya juga ada banyak pilihan karakter-karakter yang lucu-lucu. Di sini juga ada keterangan untuk akun yang kalian buat, dan juga di sini tuh bisa mempunyai lebih dari satu akun bank gitu. Dan untuk pengaktifannya itu kita bisa bayar sekitar 50.000. Lalu di sini juga ada pembayaran atau fitur untuk KrisPay. Lalu ada fitur-fitur produk yang di sini ada rekening tabungan, goal saving, goal reward, deposito alert, ada fasilitas untuk peminjaman juga, dan ada untuk lifetime atau debit atau kartu easy card. Di sini profil sendiri dari si Line Bank-nya. Nah, untuk di sini itu adalah sisa kuota untuk mentransfer. Jadi mau transfer dan mau top up dimanapun itu bakal gratis gitu selama 50 kali per bulan. Nah, mungkin untuk review dari aplikasi Line Bank-nya sekian. Saya Natalia Delvazia, terima kasih sudah menonton.